Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Penyembahanku, oh kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu pesan Tuhan lewat Rasul Yohanes yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang memberikan seluruh hidupnya untuk kita umat manusia dan kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan tidak memperhitungkannya ketika kita mau bertobat dan menerima kasih-Nya. Sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya buat kita. Tuhan Yesus mengharapkan kita sebagai anak-anaknya, murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Saya tahu mungkin kita belum sampai pada taraf menyerahkan nyawa kita, karena itu adalah harta kita yang paling berharga. Tetapi kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil dan bertahap menjadi lebih berharga, bernilai. Sama seperti di ayat 17 dikatakan bahwa kalau engkau melihat saudaramu yang kekurangan, engkau bisa mulai dengan membantu dia dari hartamu. Nah saudara, ada banyak orang yang punya kebiasaan atau punya perilaku suka membantu orang lain. Sekalipun mungkin kita bisa mempertanyakan motivasinya. Ada banyak orang yang bersedia untuk memberikan hartanya dengan begitu berlimpah banyak untuk membantu menolong orang lain, dan di sini kita mengenal satu istilah yaitu filantropis. Filantropis ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang dua kata, philia dan anthropo. Philia itu artinya mengasihi dan anthropo adalah manusia. Jadi mengasihi sesama manusia. Dan filantropi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, entah memberikan waktu, tenaga, tetapi yang paling terkenal adalah memberikan harta yang sangat besar. Karena itu ada semacam lembaga filantropi terkenal yang dipimpin oleh salah satu orang terkaya di dunia yang memberikan hartanya secara luar biasa, bahkan sampai triliun, bukan nilai yang kecil, tetapi triliun untuk membantu sesama manusia. Nah saudara, Tuhan bukan hanya melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita melihat bahwa Tuhan juga pernah mengajar murid-muridnya bagaimana seorang janda miskin itu memberi jauh lebih banyak walaupun cuma 2 keping daripada orang lain yang memberikan sekantung hartanya. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Tetapi Yesus berkata, janda ini memberikan seluruh hidupnya, atau prosentase dari pemberiannya itu adalah prosentase yang besar jika dibandingkan dengan harta yang dimiliki. Sedangkan orang kaya itu memberi dari sebagian kecil, mungkin secara jumlah lebih besar, tetapi ketika diprosentase nilainya menjadi kecil dari prosentase seluruh hartanya. Tuhan mengajar kita untuk memberikan bukannya sekedar dilihat jumlahnya, tetapi juga dilihat motivasinya.
Karena ketika kita memberi dengan motivasi, maka kita tidak tulus memberi. Tuhan memberikan nyawanya kepada kita tanpa mengharapkan imbalan. Apa yang dia lakukan kepada kita sungguh-sungguh adalah untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita. Dan Tuhan tidak mengharapkan sama sekali balasan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kasih-Nya, yang mengerti akan kasih Tuhan, berusaha untuk membalas kasih Tuhan. Tetapi seberapapun yang kita bisa balas, Tuhan pasti akan menerima. Demikianlah kita belajar memberi bahwa Tuhan tidak melihat jumlah, dan yang lebih penting lagi adalah Tuhan melihat motivasi kita ketika kita memberi. Apakah motivasi kita memberi supaya dilihat orang lain? Apakah motivasi kita memberi supaya kita menerima kembali lebih banyak? Karena ada orang yang berpikir bahwa memberikan kebaikan itu adalah seperti investasi. Kalau saya memberi sedikit, maka kemungkinan saya akan diberi lebih banyak. Saudara, kita harus belajar dari 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17 bahwa Tuhan memberi tanpa berharap untuk menerima kembali. Kita belajar memberikan dengan tulus dan ikhlas, dan kita hanya berharap bahwa Tuhan melihat dan memperhitungkan kebaikan kita. Kita tidak mengharapkan imbalan ini di dunia, tetapi kita berharap Tuhan akan memperhitungkan di kerajaan surga. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah mungkin di Lukas pasal yang ke-10, di mana Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dia bukan hanya memberi tanpa motif, karena yang ditolong adalah musuhnya, orang yang selama ini membencinya. Bahkan dia menitipkan uang lebih kepada tempat penginapan di mana orang yang dirampok itu hampir mati. Dan dia berkata, kalau kurang nanti aku akan kembali. Di sini kita melihat Tuhan memberikan satu standar yang tinggi untuk kita memberi kepada orang lain. Yaitu yang pertama adalah kita tidak berharap imbalan, dan yang kedua kita tidak pernah mengharapkan nama baik kita, popularitas kita menjadi lebih karena kita menjadi lebih baik memberi orang lain. Saudara, kita memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya kepada kita, maka kita juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya pesan-Mu adalah ya, benar, dan amin. Dan kami mau belajar menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia. Kami mau belajar untuk memberi dari hidup kami. Kami mulai dari hal-hal yang kecil sampai kami bisa meniru Tuhan Yesus, memberikan seluruh hidup kami kepada orang lain. Dan kami lakukan ini hanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan, bukan supaya kami mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, karena kami sudah mendapatkan hidup yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih kemurahan-Mu akan memperlengkapi kami untuk kami boleh belajar memberi, bahkan memberi seperti Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.